Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang kasus impor gula yang menjadi terduga adalah mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sugiono, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Hukum Perdata dan Pidana. Selanjutnya, dalam kasus impor gula ini, menyeret nama Thomas Triakasih Lembong atau yang dikenal dengan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan pada Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2015 sampai dengan 2016. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait kebijakan impor gula dan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut laporan Koran Tempo, Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah raw sugar sebanyak 105.000 ton kepada PT Angles Product untuk diolah menjadi gula kristal putih pada tahun 2015. Kebijakan ini dinilai merugikan negara hingga 400 miliar. Berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian pada 12 Mei 2015, Indonesia pada saat itu mengalami surplus gula. Namun, Tom Lembong tetap mengeluarkan izin impor tanpa melalui koordinasi antar lembaga dan tidak sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/Cap/9/2004 yang menyatakan bahwa hanya BUMN yang boleh melakukan impor gula kristal mentah. Selanjutnya, dalam kasus impor gula ini, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Dan pada sidang perdana 6 Maret, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum mengatakan Tom Lembong telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa secara melawan hukum dalam kasus impor gula ini. Adapun enam perbuatan hukum yang menurut jaksa dilakukan Tom Lembong adalah: pertama, mengeluarkan izin impor tanpa koordinasi antar kementerian kepada 9 perusahaan. 2. Memberikan izin impor tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. 3. Mengizinkan perusahaan gula rafinasi mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih, padahal mereka tidak berhak. Yang keempat, mengeluarkan izin impor saat produksi gula dalam negeri mencukupi dan pada musim giling. Kelima, tidak menunjuk BUMN sebagai pelaksana impor, melainkan menunjuk koperasi-koperasi seperti Inkopkar, Inkopol, Puskopol, dan SKKP TNI-Polri. Keenam, memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk bekerja sama dengan produsen gula rafinasi dan mengatur harga jual gula. Pada kasus ini, Tom Lembong telah memperkaya beberapa pihak sehingga merugikan keuangan negara. Adapun di antaranya, pertama, Tony Wijaya, PT Angles Product sebesar 144,11 miliar. Kedua, Ten Suryanto Eka Prastia, PT Makassar Ten sebesar 31,19 miliar. Ketiga, Hansen Setiawan, PT Sentra Usaha Tamajaya sebesar 36,87 miliar.
Keempat, Indra Suryaningrat PT Medan Sugar Industri sebesar 64,55 miliar. Kelima, Eka Saputra PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar 26,16 miliar. Keenam, Wisnu Hendraningrat PT Andalan Purnido sebesar 42,87 miliar. Ketujuh, Hendro Giarto Atiwow PT Duta Sugar Internasional sebesar 41,22 miliar. Yang kedelapan, Hans Valita Utama PT Berkah Manis Makmur sebesar 74,58 miliar. Kesembilan, Ali Sajaja Budi Darmo PT Kebun Tebu Mas sebesar 47,86 miliar. Kesepuluh, Ramakrishna Prasad Venkatesa PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar 5,97 miliar. Setelah JPO selesai membacakan surat dakwaan, majelis hakim bertanya kepada terdakwa tentang kasus ini. Setelah itu, tim kuasa hukum Tom Lembong yang diketuai oleh Ari Yusuf Amir menyampaikan eksepsi dengan 3 poin utama. Pertama, tidak berwenangnya pengadilan tipikor. Mereka menyebut bahwa perkara ini seharusnya tidak ditangan oleh pengadilan tipikor karena menyangkut kebijakan pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, bukan dalam lingkup UU Tipikor UU 46 tahun 2009. Kedua, kerugian negara tidak terbukti melawan hukum. Audit dari BPKP memang mencatat potensi kerugian, namun tidak ditemukan bukti cukup atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Ketiga, transaksi keuangan bukan dilakukan oleh Tom Lembong. Transaksi juga dijadikan dasar dakwaan seperti pembayaran pajak, biaya masuk dan jual beli gula bukan dilakukan langsung oleh Tom Lembong. Menurut tim kuasa hukum, penetapan Tom Lembong sebagai terdakwa merupakan tindakan kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa penuntut umum. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan memberikan analisa dari berbagai perspektif. Pertama, analisa perspektif hukum, dugaan kriminalisasi kebijakan. Pertama, Chudri Sintopul, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia menekankan perlunya Kejaksaan Agung untuk memperjelas kasus ini secara transparan. Ia menyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalkan tanpa bukti adanya niat jahat dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, analisis dari Fakultas Hukum UI menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Tom Lembong didasarkan pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527-MPP-Cap-9-2004 yang mengatur impor gula kristal putih. Namun kebijakan yang ditetapkan oleh Tom Lembong berkaitan dengan gula kristal mentah sehingga peraturan tersebut tidak secara langsung berlaku. Oleh karena itu, tuduhan pelanggaran terhadap peraturan tersebut diragukan keabsahannya. Kedua, dari perspektif ekonomi dan tata kelola, inkonsisten dan kurangnya transparan. Dr. Ferry dari IPB University mengkritik pemerintah atas kurangnya perhitungan yang baik terkait produksi, konsumsi, dan cadangan pangan. Khususnya pula ia menilai bahwa inkonsistensi kebijakan impor gula mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam merencanakan kebutuhan pangan secara efektif. Selanjutnya dari perspektif penegak hukum, potensi diskriminasi dan ketidakadilan. Menurut Jamin Ginting, pakar hukum pidana menyoroti bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung harus didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak boleh terkesan sebagai kriminalisasi kebijakan. Ia menekankan pentingnya membedakan antara kebijakan dan kontroversial dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum. Kesimpulan, kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong memunculkan berbagai pandangan dari para pakar. Beberapa menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berpotensi
merupakan kriminalisasi kebijakan, terutama jika tidak ada bukti kuat mengenai niat jahat atau penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan impor gula mencerminkan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengembalian keputusan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara adil dan transparan, serta bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan impor gula mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan. Alhamdulillah, demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pencerahan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.